Pak Sumirat juga sudah hadir di Berita Satu. Saya ke Pak Sumirat dulu. Dengan adanya kemudian eksekusi mati ini, bagaimana tanggapan dari BNN sendiri? Apakah ini memperlihatkan langkah konkret pemerintah dan juga Kejaksaan Agung untuk menghukum para pengedar ataupun juga yang terlibat dalam kasus narkoba? Yang pasti kita di sini sudah melaksanakan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang masalah. Ada dua sisi kan itu, humanis kepada para pecandu, keras dan tegas para pengedar. Bandar, produsen maupun eksportir dan importir. Dan disinilah ketegasan ini diharapkan bisa menimbulkan efek jera, karena yang kita lihat selama ini beberapa kasus yang berhasil kita tangkap yang mengendalikan narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan, itu beberapa kali mengatakan juga bahwasannya dia sudah tidak punya harapan hidup lagi dan sebagainya, sudah divonis mati, tapi mereka masih mau melaksanakan mengedarkan narkotika karena mereka masih butuh uang untuk kehidupan mereka. Itu satu. Dan yang berikutnya lagi, mereka juga mempengaruhi orang lain yang tadinya terkena vonis mati karena pembunuhan berencana, namun akhirnya berbelok dipengaruhi untuk mengendalikan peredaran narkotika. Nah ini kalau akhirnya dia juga mempengaruhi yang lain-lain, itu juga akan pasti akan lebih banyak lagi peredaran narkotika. Artinya menurut Anda sendiri kemudian dengan hukuman mati ini bisa memberikan efek jera kemudian kepada para pengedar ataupun yang berniat untuk melakukan itu? Yang pasti efek jera ya, dan ini memberikan sinyal kepada mereka-mereka yang akan bermain atau mengendalikan peredaran narkotika ke Indonesia, itu ini adalah sinyal bahwasanya pemerintah kita sudah sangat keras dan tegas untuk menerapkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Baik, Kang Asep, kalau melihat dari kemudian mereka yang dihukum mati ini ada 5 warga negara asing, kemudian juga 1 orang warga negara Indonesia. Dari Anda sendiri melihat apakah ini kemudian nanti berdampak buruk bagi Indonesia apabila ingin melakukan diplomasi khususnya ke negara-negara lain, apabila ingin meringankan hukuman bagi warga negara yang ada di negara lain? Satu catatan, kebetulan yang warga Indonesia yang butuh saya sendiri. Ya, Rani itu saya yang putus kemudian dengan Ola, dan itu wanita pertama yang kita putus ya 2000. Justru kita harus lihat masalah hubungan asing. Rani itu bukan dari luar ke dalam, tapi dari Indonesia mau ke London dulu bawa 3,5 kilo heroin kelas utama. Jadi orang luar negeri harusnya menghormati Indonesia sebelum diedarkan ke luar negeri oleh aparat Pak Sumirat dan kawan-kawan ditangkap kan. Yang sering kejadian sekarang sebenarnya dari luar negeri bandaranya lolos, tapi tertangkap di Indonesia. Harusnya terima kasih kan. Nah sekarang hubungan diplomatik dengan luar kita hormati masing-masing punya hukum sendiri-sendiri. Kita harus hormati. Hukum Indonesia menganut sampai mati. Jadi ketika siapapun di depan Indonesia tidak mengenal warga negara. Ketika warga negara manapun dia bisa melakukan undang-undang pelanggaran narkotika, psikotropika dan undang-undang lainnya dilanggar, itu ancaman mati, ya harus hormati dong. Nah, jadi ketika misalkan sekarang ada beberapa negara ya mengutuk keras, silakan saja, nggak ada masalah. Ya kita udah hafal lah, negara itu kan dari dulu juga menjajah kita. Jangan orang nggak baik, orang baik aja dibunuh sama mereka. Nah sekarang orang kita mau dirusak sama warga negara mereka, masa menghancurkan kita? Artinya itu hal yang biasa, Kang. Kemudian apakah menyulitkan negara kita? Ya sekarang kita hormati. Kita punya ajas kedaulatan ketika hakim-hakim menjatuhkan hukuman mati karena mereka akan merusak anak-anak bangsa sekian. Ya, ratus orang tiap hari 40-50 orang ya kata Jokowi dan kata BNN juga sekian puluh yang meninggal dan hakim menjatuhkan sejerinya BNN dan pihak kepolisian. Nah, dihukum. Nah, sekarang menyangkut orang warga negara asing. Nah, warga negara asing sekarang mengutuk. Lalu sekarang apa yang dikutuk? Ya kenapa membiarkan warga negaranya merusak negara kami? Nah, ketika kami punya ajas kedaulatan kita menerapkan hukum, ya hormatilah kami. Kami tidak mau bangsa kami dirusak dengan cara menyebarkan narkotika. Ya kalau nggak silakan di negara Anda sendiri gitu. Nah, kita menghormatilah kalau negaranya itu tempat tidak menerapkan hukuman mati, tapi tolong warga negara Anda jangan rusak warga negara kami. Ya. Nah ini yang sekarang. Dan itu tidak hanya itu sekarang berkembang terus ya. Seperti kemarin lihat. Dan itu negara-negara luar itu entah LSM-nya entah lembaga-lembaga hak asasi manusia ada di Indonesia saat ini. Ketika akan dilaksanakan hukuman yang benar ya, dan kita akan menegakkan hukum dengan benar ya, putusan yang benar. Nah kenapa harus artinya menurut Anda sendiri kemudian eksekusi mati ini adalah sesuatu yang harus dilakukan selama ini dan baru bisa kemudian dilakukan? Bukan harus, memang kewajiban ketika Pak Sumirat, timnya dan kawan-kawan tertangkap tangan, kemudian nyampe di pengadilan dihukum dari PN, PT, MA sampai PK sampai gerasi, dinyatakan dia bersalah ya.
ya itu harus dilaksanakan putusan. Ya kalau putusan nggak dilaksanakan, ngapain? Cuma ujungnya dihukum mati, terus nggak dimatiin. Ya, itu ya perintah undang-undang. Bagaimana dengan gerasi kemudian yang diajukan oleh para terpidana kepada Presiden? Kemudian ada yang akhirnya diberikan, tapi untuk Presiden Jokowi saat ini termasuk Rani itu. Nah, ini bisa clearkan. Soal ini karena kemarin mungkin saya curhat kali ini boleh curhat. Karena saya tadi malam itu dari mana saya ditelepon oleh teman-teman hakim yang mutus mati, rekan-rekan Tangerang. Jadi kasus Rani itu dan Ola, saksinya lah Pak Sumirat dan mungkin pemirsa juga masih ingat. Ola, Rani, Denny, tiga bersaudara ya. Itu membawa heroin kelas kerap, bahkan mau pergi dengan kereta Pacific ke London. Ya, dari PN sampai kasasi sampai PK itu dihukum mati. Karena saya ingat memutusnya saya sekaligus itu wanita pertama dan orang Indonesia pertama yang kita hukum mati sebelumnya Nar Bahadur itu jadi 22 Agustus 2000. Jadi saya dihukum seumur dihukum mati. Tapi Ola dan Denny dia mengajukan gerasi oleh presiden sebelumnya, dikasih gerasi. Jadi sekali lagi, vonisnya itu sampai mati. Yang seumur hidup itu bukan dari vonis, tapi dari gerasi. Nah, Rani ini nggak tahu terlambat atau nasib. Nah, kemudian mentok di presiden yang sekarang. Presiden sekarang kan Pak Jokowi tetap mati. Jadi jangan ada berita yang mengatakan, ada beberapa media atau berita seolah mengatakan bahwa ada vonis yang ada kesalahan vonis. Jadi membentuk opini publik seolah-olah hakim berbeda putusan untuk Rani. Bahkan disebut kurir. Itu bukan kurir, sindikat internasional, kiloan. Ya. Jadi Rani, Denny bagian. Berarti dia tidak hanya kurir kemudian bukan kurir, itu berkali-kali ke luar negeri berkali-kali. Dulu kalau BNN belum lahir, ada kepolisian ada apa yang menangkap itu tahu persis kok. Itu berkali. Kita sejarahnya masih ada kok. Jadi sekali Rani, Denny dan Ola itu satu bagian sindikat. Nah, memang si pelaku utamanya adalah si Ola dan suaminya yang tertembak ya Pak ya, dan si Denny yang dibawa. Tapi jangan sekarang diberikan kesan oleh satu media tertentu dalam laporan di lapangan seolah-olah hakim memutuskan dengan berbeda bahwa Rani seorang taat beragama, seorang kurir, kenapa dihukum mati sedangkan si Ola enggak. Sekali lagi hakim Tangerang sampai putusan PK memutus mati. Cuma sekali yang ngasih gerasi seumur hidup bukan kami, tapi presiden sebelumnya itu untuk Denny dan Ola. Sedangkan Rani mati tetap mati karena mereka sama-sama dan kiloan waktu itu 10 kilo setengah. Berarti sama kemudian jatuhan. Jadi itu dikelirkan supaya jangan ada karena media tertentu dan televisi berita tertentu yang melaporkan. Saya dimarahin, jujur aja saya dimarahin beberapa teman hakim soalnya kesannya hakim memutus yang berbeda. Sekali lagi putusan yang sama. Begitu, Kang. Ya bukan pilih makanya saya bilang ini perlu dikelirkan. Karena edukasi kepada masyarakat. Sehingga seolah-olah loh, kok ini media yang harus memberikan edukasi kepada masyarakat tapi laporan dari lapangan, reporternya itu menyatakan bahwa Rani adalah seorang kurir, yang orang yang hanya suruhan, kenapa dihukum mati, sedangkan pelaku utamanya Ola dan Denny dihukum seumur hidup. Salah itu. Jadi baca putusannya dulu. Saya masih ingat kok putusan nggak sampai 25 halaman kok. Saya yang buat putusannya. Malah perlu tahu yang ketik putusan tuh anak buahnya Rara, orang ITB, anak ITB yang ngetik putusannya Pak. Baik. Kang Asep dan juga Pak Sumirat, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk. Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Kami kembali melanjutkan perbincangan ke Pak Sumirat. Pak Sumirat, apakah kemudian hukuman mati atau eksekusi mati ini merupakan hukuman yang paling menakutkan bagi para pengedar narkoba atau yang terlibat dalam sindikat narkoba ini? Inikah kemudian yang dikhawatirkan selama ini Pak Sumirat? Ataukah mereka sebenarnya tidak takut juga karena mereka sudah satu gembong yang cukup besar begitu Pak Sumirat? Yang pasti hukuman mati adalah hukuman paling maksimal yang ada di negara ini. Dan kalau kita lihat perbuatan atau yang mereka lakukan, bahkan bandar besar yang melakukan itu dia melihat selama ini hukuman kita dianggap tidak main-main itu, karena mereka tidak dilaksanakan eksekusi. Vonis mati, ada vonis mati, proses peradilan atau proses hukum jalan terus, ada PK beberapa kali, ada gerasi dan sebagainya. Ya, dan mereka akhirnya itu tadi masih melakukan permainan-permainan sampai mengendalikan peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan. Mereka tidak ada rasa takut. Ibaratnya kemarin kan nggak ada rasa takut. Mereka masih, di Indonesia yang kita tangkap itu, di Indonesia masih bisa kok. Ternyata masih saya tidak ada mati-mati kok. Sehingga mereka ya dengan terus-menerus sampai terakhir kemarin kalau kita lihat ada 8 ton ganja yang dimasukkan ke Jakarta. Ada 150 kilo sabu yang dimasukkan ke Jakarta melalui pelabuhan laut. Dan terakhir, ini hanya dalam waktu 2 bulan, tidak lama, itu ada 862 kilogram. Karena mereka merasa tenang aja lah gitu. Sehingga kemudian mereka menganggap bahwa Indonesia ini merupakan negara atau sasaran empuk mereka kemudian untuk mengedarkan narkoba. Apakah seperti itu, Pak Sumirat? Karena pasarnya besar, mereka selalu bilang Indonesia merupakan great market dan good price. Pasarnya besar, harganya bagus.
Sementara Iya, bagus. penegakan hukum di bidang yang selalu ditanyakan oleh masyarakat juga, Iya. kita selalu dicecar oleh masyarakat. Saya terutama sering sekali. Kenapa eksekusi mati hanya tidak pernah dilaksanakan, hanya vonis-vonis dan terus vonis. Sementara 64 atau 66 orang 66. menunggu, dan itu hanya menunggu saja statusnya dari tahun ke tahun yang tidak pernah ada putusan sampai pada eksekusi. Dan saat inilah Presiden Jokowi sangat keras dan tegas ibaratnya kepada para bandar, pengedar, kemudian produsen yang terkait dengan importir ataupun eksportir narkotika yang berusaha merusak bangsa Indonesia. Kita harus melihat juga dari sisi ini, berapa juta anak bangsa yang rusak. Iya, betul. 4 juta anak bangsa sebagai pecandu narkotika. 15.000 mati sia-sia tiap tahunnya. 40 sampai 50 orang per hari. Bayangkan saja kalau satu orang mempengaruhi 5 orang lainnya, pasti kalau dia nggak punya uang, salah satu caranya dia akan ikut mengedarkan ke tempat yang lain. Kalau 4 juta mempengaruhi 5 orang yang lainnya, akan sangat besar begitu ya, Pak. Baik, Pak Sumirat, kalau pasti kita yang terjadi adalah kerusakan moral, kerusakan tidak ada kehidupan, itu pasti rusak semuanya. betul, betul. Kalau kita lihat kemudian angka konsumsi narkoba di Indonesia sendiri, baik itu warga negara Indonesia dan juga warga negara asing, dari tahun ke tahun memang cukup meningkat. Sempat cukup signifikan pada tahun 2011 kemarin, khususnya warga negara asing, dan mengalami penurunan. Tapi meningkat lagi, Pak. Artinya kita mulai di sini bahwa warga negara asing di Indonesia ini cukup konsumtif juga terhadap narkoba. Apakah mereka juga kemudian yang memberikan pengaruh kepada warga negara kita sendiri, Pak Yang Sumirat? pasti kita lihat dari tahun 1914 sampai tahun 2014, 100 tahun, itu belum pernah ada kata penurunan penyalahgunaan narkotika. Artinya terus meningkat. Dari dulu ada tahun 1914 itu ada 660.000 orang pecandu narkotika. Tahun 2014 kemarin ada 4 juta lebih. Dan itu terus meningkat. Karena apa? Ya itu tadi, masalah penegakan hukum, masalah rehabilitasi yang mungkin sampai saat ini belum bisa berjalan secara seimbang, dan ketegasan antara penegakan hukum dan juga peningkatan layanan rehabilitasi, itulah yang perlu kita laksanakan. Itu memang Kang Asep. Nah, saya lagi bayangin kata Pak Sumirat, dari 14 sampai 14 ya, semakin tinggi tadi kan, ya 14 sampai semakin tinggi. Dengan hukuman yang mati aja semakin tinggi, apalagi nggak dihukum mati. Karena persoalannya apa? Tenang aja, walaupun saya dihukum mati kan hanya tertulis aja, karena nggak dilaksanakan. Coba kalau sebelum-sebelumnya begitu dihukum mati, udah berkata hukum tetap, gantung. Saya kira orang takut. Lantas kenapa selama ini kemudian tidak ada? Ya saya nggak tahu. Kalau hakim kan beliau penyidik, penuntut, hakim udah selesai tugasnya menerima, memeriksa, memutus perkara. Ketika sudah berkekuatan hukum tetap, ya tergantung eksekutornya. Nah, kenapa eksekutornya tidak melaksanakan? Ya sepengetahuan saya yang tahu kan mereka, ya eksekutor kejaksaan. Atau yang selama ini kan lihat LSM yang anti HAM, organisasi luar menekan kita gitu kan. Nah, sekarang kira-kira nggak usah lah, karena ini kepentingan bangsa. Pak, kita punya negara berdaulat, kita punya harga diri bangsa. Jangan dari 14 ke 14 ini kita dirusak semakin tinggi. Jadi sengaja dibalik teorinya. Itu buktinya dengan hukuman mati tidak berkurang. Jangan berpikir karena apa? Ya karena tadi penegakan hukum tidak dilaksanakan. Hanya simbolik, hanya kata-kata retorika, hanya tertulis. Tapi nggak pernah dilaksanakan. Kalau itu dilaksanakan begitu inkrah, jitak gitu. Atau juga pembentukan opini publik yang merasa bahwa negeri ini kejam, tidak beradab, hukuman mati, aparat penegak hukum tidak benar. Kita ngakui ada penegak hukum, ada oknum-oknum. Tapi ini kejahatan sindikat ini yang duitnya besar, organisasinya besar, tidak pernah kapok-kapok. Ada juga paling gampang. Ketika Tangerang memutus dengan hukuman mati, dari udara agak berkurang kan. Mereka jalur laut, ya. Angkim jalur apa? Jalur sungai-sungai. Jadi berbagai. Dulu akhirnya berkurang beberapa bandara. Dulu mungkin Pak Soekarno-Hatta ya Pak ya. Kemudian beberapa. Mereka berkelat. Jadi tidak walaupun bandara Soekarno-Hatta takut oleh Tangerang, tapi akhirnya mereka bandara. Tetap mereka dengan berbagai macam cara. Akhirnya pakai terakhir nih, yang laut, ya. Maka saya bilang, sekarang kalau saya harus mengatakan kepada mereka anti hukuman mati, oke lah, nggak usah hukuman mati. Saya berapa kali usul ke beliau, nama beliaunya, saya bilang, udah lain kalian kalau tangkap di laut 8 langsung tahun, bunuh saja. Jangan dibunuh, nggak usah. Mereka kan suruh kita makan di Indonesia, suruh makan mereka masing-masing, selesai kok persoalan. Itu bukan